Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Martina, saya mahasiswi dari Pendidikan Pascasarjana Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 501192753. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil telaah terhadap sebuah artikel yang berjudul A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries. Kita juga akan melihat bagaimana konsep outdoor education ini sudah atau belum diterapkan di Indonesia. Latar belakang. Negara-negara Nordik dikenal memiliki tradisi outdoor education yang kuat dan sudah menjadi bagian penting dari sistem pendidikan mereka. Namun, meskipun praktiknya maju, penelitian tentang outdoor education di kawasan tersebut justru jarang muncul dalam ulasan internasional. Karena itu, dilakukan scoping review untuk memetakan bagaimana kontribusi, tren, dan fokus riset outdoor education di negara Nordik agar bisa terlihat lebih jelas dalam konteks penelitian global. Tujuan kajian. Tujuan kajian ini yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi berbagai penelitian empiris tentang outdoor education yang berkembang di negara-negara Nordik. Kedua, untuk meninjau penelitian pada jenjang pendidikan 1-13 di 5 negara tersebut untuk melihat bagaimana outdoor education diterapkan di setiap level sekolah. Terakhir, melalui pemetaan ini, berupaya menemukan celah penelitian dan menentukan arah studi berikutnya, sehingga kajian ini tidak hanya memotret kondisi riset saat ini, tetapi juga memberi arahan untuk pengembangan penelitian di masa depan. Metode review. Metode yang digunakan dalam kajian yaitu memakai pendekatan scoping review, yaitu metode untuk memetakan secara luas penelitian-penelitian yang sudah ada pada topik outdoor education. Dari proses penelusuran, ditemukan 586 artikel. Namun, setelah diseleksi, hanya 52 artikel yang benar-benar memenuhi kriteria. Selanjutnya, artikel-artikel ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis konten, supaya bisa melihat bagaimana pola, tren, dan isu utama dalam penelitian outdoor education di negara-negara Nordik. Karakteristik studi. Dapat dilihat beberapa ciri utama dari penelitian yang dianalisis, sebagian besar menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga lebih menekankan pemahaman mendalam tentang praktek outdoor education. Fokus penelitian juga banyak berada di jenjang sekolah dasar, khususnya kelas 1 sampai 7. Selain itu, konteks yang paling sering muncul adalah Ungdomsskolen atau Uteskole, yaitu model pembelajaran luar kelas yang menjadi bagian dari kegiatan sekolah sehari-hari di negara Nordik. Mata pelajaran outdoor education. Dalam penelitian outdoor education di negara-negara Nordik, mata pelajaran yang paling dominan adalah sains. Banyak aktivitas luar ruang digunakan untuk membantu siswa memahami konsep sains melalui pengalaman langsung di alam. Selain itu, ada juga pendekatan multi-subjek atau lintas pelajaran, di mana satu kegiatan outdoor dapat mencakup beberapa mata pelajaran sekaligus. Tradisi friluftsliv, yaitu kegiatan hidup selaras dengan alam yang menjadi budaya khas Nordik, juga sering dijadikan konteks utama dalam pembelajaran luar ruang. Beberapa studi bahkan mengintegrasikan outdoor education dalam pembelajaran matematika, misalnya melalui pengukuran, pola, atau pemecahan masalah berbasis lingkungan. Tidak hanya itu, bahasa dan literasi juga mendapat ruang, di mana kegiatan outdoor digunakan untuk memperkaya kemampuan membaca, menulis, dan bercerita melalui pengalaman langsung di alam.
Penelitian outdoor education di negara-negara Nordik umumnya berfokus pada beberapa tema besar. Pertama, banyak studi melihat perspektif guru terutama terkait persepsi mereka tentang manfaat outdoor education, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana peran guru berubah saat pembelajaran dilakukan di luar kelas. Kedua, penelitian juga membahas hakikat outdoor education, yaitu bagaimana konsep, tujuan, dan karakter kegiatan ini dipahami dan diterapkan dalam konteks pendidikan Nordik. Ketiga, cukup banyak riset yang menyoroti well-being siswa, seperti bagaimana kegiatan luar ruang dapat meningkatkan motivasi belajar, rasa bahagia, serta tingkat keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Keempat, ada juga fokus pada pembelajaran kognitif. Misalnya, bagaimana outdoor education membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam dan meningkatkan retensi pengetahuan. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih minim mendapat perhatian, seperti proses belajar secara rinci, penggunaan teknologi digital dalam kegiatan outdoor, serta isu keberlanjutan. Ketiga hal ini menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya untuk memperkaya pemahaman tentang outdoor education. Outdoor education di negara-negara Nordik memiliki beberapa karakter khas yang membedakannya dari praktik di banyak negara lain. Kegiatan ini umumnya dilakukan secara rutin, bahkan ada sekolah yang melaksanakannya setiap minggu sebagai bagian tetap dari jadwal belajar. Tradisi ini sangat dipengaruhi oleh nilai budaya free loop sleep, yaitu gaya hidup berdekat dengan alam yang mengutamakan ketenangan, kebebasan, dan keberadaan di ruang terbuka. Dalam pelaksanaannya, outdoor education selalu menekankan eksplorasi, pengalaman nyata, dan aktivitas fisik. Siswa diajak berinteraksi langsung dengan lingkungan, mengamati fenomena alam, memecahkan masalah, dan belajar melalui pengalaman yang otentik. Selain itu, pembelajaran luar ruang di Nordik juga mengintegrasikan kurikulum dengan lingkungan sekitar, sehingga materi pelajaran tidak berdiri sendiri, tetapi relevan dengan konteks nyata yang dialami siswa di alam. Karakter-karakter inilah yang membuat outdoor education di Nordik bukan sekedar kegiatan luar kelas, tetapi sebuah pendekatan pedagogis yang mendalam dan berkelanjutan. Berdasarkan review, beberapa arah penelitian yang dapat dikembangkan ke depan antara lain memperdalam kajian proses pedagogis secara rinci, termasuk strategi guru dan dinamika interaksi siswa. Kedua, mengeksplorasi integrasi teknologi digital dalam outdoor learning seperti aplikasi observasi, pemetaan, atau sensor. Ketiga, mengembangkan topik pendidikan keberlanjutan untuk menumbuhkan kesadaran dan perilaku pro lingkungan. Keempat, memperbanyak penelitian dengan pendekatan kuantitatif untuk menghasilkan bukti empiris yang lebih kuat. Dan yang terakhir, memperluas fokus pada jenjang pendidikan menengah karena sebagian besar studi saat ini masih berpusat pada pendidikan dasar. Jika dibandingkan dengan Nordik, praktek outdoor education di Indonesia belum berjalan secara sistematis. Namun, beberapa bentuk kegiatan serupa sudah mulai diterapkan di sekolah, antara lain pembelajaran lingkungan, di mana siswa belajar langsung tentang ekosistem, konservasi, atau isu lingkungan sekitar. Proyek P5 yang fokus pada gaya hidup berkelanjutan, mengajarkan siswa tentang perilaku ramah lingkungan. Kebun sekolah dan toga, tanaman obat keluarga sebagai sarana belajar sambil merawat tanaman. Kunjungan edukatif seperti ke taman, ke hutan kota atau museum yang memberikan pengalaman belajar di luar kelas. Meski begitu, pelaksanaan outdoor education di Indonesia menghadapi beberapa kendala, antara lain faktor cuaca, keterbatasan sarana dan fasilitas, kompetensi guru, serta perencanaan kegiatan yang belum optimal. Dengan demikian, meskipun sudah ada beberapa inisiatif,
perlu upaya lebih untuk mengembangkan outdoor education yang lebih terstruktur dan berkelanjutan di Indonesia. Beberapa contoh kegiatan outdoor education yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia antara lain: satu, observasi lingkungan sekolah, di mana siswa belajar mengenali flora, fauna, dan kondisi lingkungan di sekitar sekolah. Kedua, proyek kebersihan dan ekoliterasi yang mengajarkan siswa pentingnya menjaga kebersihan dan memahami isu lingkungan secara praktis. Ketiga, praktik sains di luar kelas, seperti eksperimen langsung di alam untuk memahami konsep sains dengan cara yang lebih nyata dan menarik. Dan yang keempat, eksplorasi taman kota atau hutan kota yang memberikan pengalaman belajar langsung, mengenalkan siswa pada keanekaragaman hayati dan lingkungan urban. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan menghubungkan teori di kelas dengan pengalaman nyata di lingkungan sekitar, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Contoh penerapan outdoor education di SD Negeri Padang Ratu dengan materi magnet di sekolah. Yang pertama, eksperimen magnet di luar kelas, di mana siswa dapat melihat langsung interaksi magnet dengan berbagai benda di lingkungan sekitar. Kedua, project based learning berbasis lingkungan. Misalnya, proyek yang mengajak siswa memanfaatkan benda di lingkungan untuk mempelajari sifat magnet. Ketiga, observasi benda magnetis dan non-magnetis, agar siswa dapat membandingkan dan memahami konsep magnet secara nyata. Yang keempat, pembelajaran kolaboratif di lapangan, yang mendorong siswa bekerja sama, berdiskusi, dan memecahkan masalah bersama saat melakukan kegiatan outdoor. Melalui pendekatan ini, pembelajaran magnet tidak hanya bersifat teoritis di kelas, tetapi lebih kontekstual, interaktif, dan menumbuhkan kreativitas serta keterampilan kolaborasi siswa. Contoh kegiatan outdoor education yang dapat diterapkan pada materi magnet di sekolah. Yang pertama, tes benda magnetis di lingkungan sekolah, di mana siswa mencoba mengidentifikasi benda-benda yang bersifat magnetis maupun non-magnetis secara langsung. Kedua, pemetaan lokasi benda magnetis, sehingga siswa belajar mengamati dan mencatat data secara sistematis di lingkungan sekitar. Ketiga, menghubungkan konsep magnet dengan kehidupan lokal. Misalnya melihat penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari atau tradisi lokal yang relevan. Yang keempat, diskusi temuan di area luar kelas, di mana siswa saling berbagi hasil pengamatan, menganalisis, dan menarik kesimpulan bersama. Melalui kegiatan ini, konsep magnet menjadi lebih nyata dan relevan, sekaligus melatih keterampilan observasi, analisis, dan kolaborasi siswa di lapangan. Jika kita membandingkan praktek outdoor education di Nordik dan Indonesia, terlihat perbedaan yang cukup jelas. Di Nordik, kegiatan rutin dan terstruktur, dijalankan secara konsisten sebagai bagian dari kurikulum. Sedangkan di Indonesia, insidental dan tergantung inisiatif guru. Kedua, Nordik memiliki dukungan sistem yang kuat, termasuk kebijakan pendidikan, pelatihan guru, dan fasilitas. Sedangkan di Indonesia, dukungan sistem masih terbatas dan belum menyeluruh. Yang ketiga, nilai budaya free love sleep sangat mempengaruhi outdoor education di Nordik, menjadikannya bagian dari gaya hidup. Sementara di Indonesia, praktek outdoor education masih bersifat proyek atau kegiatan sporadis, meskipun memiliki banyak potensi untuk diperkuat dan dikembangkan lebih sistematis. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan outdoor education yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan menyesuaikan konteks lokal dan sumber daya yang ada. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat outdoor education di Indonesia antara lain: satu, menjadwalkan pembelajaran luar ruang secara rutin agar kegiatan tidak hanya sporadis tetapi menjadi bagian tetap dari proses belajar. Kedua, mengintegrasikan project based learning
atau PJBL dan discovery learning sehingga siswa belajar secara aktif melalui proyek dan penemuan langsung. Ketiga, menggunakan alat digital saat eksplorasi, misalnya aplikasi observasi, sensor, atau peta digital untuk memperkaya pengalaman belajar dan pencatatan data. Dan yang terakhir, pemanfaatan lingkungan sebagai laboratorium, sehingga setiap kegiatan di alam dapat dijadikan media belajar yang nyata, kontekstual, dan relevan dengan materi pelajaran. Dengan strategi-strategi ini, outdoor education di Indonesia dapat berjalan lebih sistematis, interaktif, dan mampu meningkatkan keterampilan kognitif, sosial, dan praktis siswa. Berdasarkan kajian ini dapat disimpulkan bahwa outdoor education terbukti mendukung perkembangan kognitif, afektif, dan well-being siswa. Kegiatan belajar di luar kelas tidak hanya memperkuat pemahaman konsep, tetapi juga meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan kebahagiaan siswa dalam belajar. Di Indonesia, meskipun praktek outdoor education sudah ada dan memiliki fondasi yang kuat, pelaksanaannya masih perlu disistematisasi agar lebih rutin, terstruktur, dan terintegrasi dengan kurikulum. Kabar baiknya, praktek outdoor education yang sudah diterapkan di sekolah telah mencerminkan beberapa elemen penting dari outdoor education Nordic, seperti pembelajaran berbasis pengalaman, kolaboratif, dan relevan dengan lingkungan sekitar, sehingga memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan lebih optimal. Demikianlah presentasi saya untuk tugas 3. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.